Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fatmawati Aziz dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa review terkait mata kuliah Metode Khusus Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Ibu Imro'atul Musfiroh. Di sini saya berreview sebagai penyampaian terkait ujian akhir semester 5 yang beliau berikan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama ya, dari makalah kelompok ke-1 yang berjudul Signifikasi Metode Khusus Pendidikan Agama Islam. Jadi, dalam proses pendidikan Islam, metode ini merupakan suatu hal yang penting, di mana kedudukannya itu sangat signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Bahkan metode dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan lebih signifikan daripada dengan metode sendiri. Penggunaan metode dalam suatu pembelajaran bisa lebih dari satu macam. Metode yang variatif tentu saja diharapkan dapat mampu membantu proses keaktifan siswa dalam memahami materi yang kita ajarkan. Jadi sebetulnya metode yang tepat itu bagaimana sih? Metode yang tepat itu tuh metode yang apabila kita terapkan itu dapat membantu pemahaman peserta didik dengan cepat tanpa bertele-tele, jadi langsung to the point. Beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam antara lain metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode insersi, dan metode insersi. Guru pendidikan agama Islam yang baik adalah guru agama yang dapat mengembangkan berbagai macam bahan ajar, memiliki nilai-nilai keagamaan, menanamkan pula nilai-nilai kemasyarakatan atau sosial kepada peserta didik. Jadi kualitas seorang pengajar pun terletak saat mereka berhasil memotivasi peserta didik dalam belajar. Pembahasan makalah kelompok 2 di sini judulnya itu prinsip-prinsip pemilihan metode khusus PAI. Nah, di sini tentu saja ada prinsip-prinsipnya ya, teman-teman. Dalam pengembangan metodologi pembelajaran PAI memiliki beberapa landasan dan prinsip-prinsip yang mengikat dan menjadi ukuran dalam mengembangkan metodologi pembelajaran supaya kita ketika metode itu diterapkan bisa berdaya guna dalam proses pembelajaran PAI itu sendiri. Pertama, prinsip metodologi pembelajaran PAI itu harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam suatu pembelajaran. Tentu saja dong, nggak mungkin kan cuman gurunya aja. Pasti harus ada kerjasama yang baik kerjasama dan interaksi yang baik antara guru dan peserta didik. Dalam hubungan ini, tugas guru bukan hanya sebagai penyampai pesan berupa materi pelajaran, melainkan di sini guru juga bertugas menyampaikan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Dengan kata lain, meliputi ada 3 arah nih: kognitif, afektif, dan juga psikomotorik siswa. Kedua, landasan-landasan dalam pengembangan metodologi pembelajaran yaitu ada 3 nih teman-teman. Landasan teoritis, pertama landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan historis. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya adalah efektivitas media pembelajaran, taraf berpikir siswa, interaktivitas media pembelajaran, minat siswa terhadap media pembelajaran, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, dan alokasi waktu yang tepat. Ya, makalah kelompok 3 judulnya Penerapan Metode pada Materi Pendidikan Agama Islam. Di sini pengertian urgensi itu adalah penerapan metode pembelajaran PAI
adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Metode itu merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Para guru hanya bertindak sebagai motivator, stimulator, fasilitator, atau hanya sebagai instruktur. Upaya guru dalam memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntutan karakteristik setiap anak didiknya. Kenapa? Karena kan pasti ya, setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka sudah seharusnya kita mencocokkan atau sekiranya memilih bagaimana metode yang tepat digunakan dalam kelas tersebut. Seorang guru dituntut untuk mempelajari, mengetahui, dan menguasai berbagai macam metode pembelajaran, seperti bercerita, mendemonstrasikan, mencoba, memecahkan masalah, mendiskusikan dengan ahli pendidikan Islam dari zaman dulu dan sekarang, dan mempelajari prinsip-prinsip metodologi dalam ayat Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada penerapan metode pembelajaran PAI di sekolah. Nah, dalam penerapannya itu tergantung ya, karena dalam setiap SD, SMP maupun SMA memiliki pola penerapan yang berbeda-beda, karena ya tergantung tingkat pemahaman siswa juga. Lalu di sini metode itu berhubungan erat dengan tujuan pengajaran dan situasi pembelajaran. Dalam pemilihan metode ada berbagai syarat-syaratnya nih. Pertama, metode itu dapat membangkitkan motivasi belajar siswa supaya lebih giat lagi, lebih aktif lagi di kelas. Lalu metode menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid, maksudnya aktif dan kreatif. Lalu metode yang C, metode memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat mengekspresikan diri, istilahnya itu membuka pemahaman, membuka wawasan diri gitu. Baru yang D, metode merangsang kegiatan murid belajar lebih lanjut. E, mendidik murid dalam teknik belajar sendiri atau mandiri dimanapun dia berada. Lalu F-nya, menanamkan nilai-nilai dan sikap utama. Metode yang dipakai di setiap lembaga pendidikan itu semuanya bagus, hanya saja bagaimana cara setiap pendidik menerapkannya kepada peserta didik. Jadi apapun metode yang dipakai atau digunakan itu sebetulnya tergantung bagaimana seorang guru dapat mengolah metode itu dengan tepat, dapat mengaplikasikannya dengan tepat juga, karena kan guru itu dituntut untuk mampu menguasai berbagai macam metode ya. Nggak hanya cuman datang, duduk, menyampaikan materi, lalu memberikan tugas dan kemudian pulang. Tidak seperti itu. Jadi terkadang kualitas belajar itu bisa diukur juga dari bagaimana metode itu digunakan. Baik, selanjutnya kita beralih ke kelompok 4, yaitu metode hukuman. Metode hukuman adalah suatu cara pembelajaran interaktif di mana guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan. Dan dengan adanya metode hukuman ini diharapkan agar peserta didik itu dapat menyadari kesalahan yang dibuat. Sebagai siswa, jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Tujuannya itu digunakannya metode hukuman ini dalam pendidikan agama Islam itu tiada lain hanyalah untuk sebagai memberikan sebuah pengajaran atau pembelajaran, untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati peserta didik. Jadi metode hukuman ini nih memang digunakan tujuannya agar memberikan pengajaran yang baik kepada peserta didik, bahwa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya nih metode hukuman ini digunakan di akhir-akhir gitu ya, kalau misalkan peserta didik ini nih kayak bener-bener sudah melewati batas. Jadi
maka akan ditetapkan metode hukuman. Itu gin yang digunakan juga pasti hukuman yang mendidik, bukan hukuman seperti pukulan atau lain sebagainya. Biasanya itu kalau di sekolah-sekolah itu menerapkan metode hukuman ini ya, misalkan disuruh mengaji atau disuruh menulis ayat-ayat Quran. Seperti pemberian metode hukuman yang ini aja, yang memberikan pembelajaran yang bermanfaat aja gitu, bukan yang seperti pukulan-pukulan fisik gitu, karena kan sekarang dilarang ya memberikan pukulan-pukulan fisik. Terus di sini teman-teman, beberapa prinsip pemberian hukuman yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kepercayaan terlebih dahulu, kemudian hukuman, menghukum tanpa emosi. Nih teman-teman, perlu digarisbawahi, menghukum tanpa emosi. Hukuman distandarkan pada perilaku, hukuman sudah disepakati, dan tahapan pemberian hukuman, serta hukuman yang dikenakan terhadap anak bermacam-macam bentuknya. Bisa juga melalui isyarat, atau melalui kata atau bentuk perbuatan. Kelebihan dari metode hukuman ini yaitu menjadikan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik tidak lagi menggunakan kesalahan yang sama. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan metode hukuman dan dijadikan landasan dalam menggunakan metode hukuman itu terdapat dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan metode hukuman itu adalah memukul wajah anak, melakukannya dengan keras, dan penggunaan bahasa yang sangat kasar. Itu tidak diperbolehkan. Macam-macam metode hukuman adalah hukuman preventif, hukuman represif, hukuman bersifat fisik, hukuman verbal, hukuman isyarat non-verbal, dan hukuman sosial. Dalam pemberian hukuman, ada tahapan yang harus diperhatikan pendidik mulai dari ringan hingga metode hukuman yang berat, yaitu memberikan nasihat dengan cara dan waktu yang tepat, hukuman pengabdian, dan hukuman fisik. Pengaplikasian metode hukuman didasarkan dengan ajaran dari Rasulullah, seperti memberitahu kesalahan dirinya dengan diiringi dengan bimbingan, kemudian menyatakan kesalahannya itu dengan bahasa yang lembut, lalu memberikan isyarat, memperbaiki kesalahan dengan meninggalkan atau pergi, atau tidak mengajak orang untuk berbuat salah. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 5, yaitu makalahnya berjudul metode targhib dan tarhib. Apa itu teman-teman? Jadi targhib adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui janjinya yang disertai dengan rayuan dan bujukan untuk melakukan segala sesuatu amal soleh. Adapun tarhib adalah cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Bentuk-bentuk metode tarhib dan tarhib. Yang pertama targhib dan tarhib ya. Ini salah satunya mendapat jaminan surga, dijanjikan akan mendapatkan pengampunan dari Allah bagi yang taat, dan mendapatkan siksa langsung di dunia, diancam hukuman neraka bagi yang ingkar. Langkah-langkah dalam melakukan metode ini meliputi guru menggunakan ganjaran-ganjaran alamiah terhadap orang yang mentaati perintah Allah, guru menguraikan hukuman-hukuman alamiah terhadap pelaku dosa, kemudian guru membacakan dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan targhib dan tarhib, kemudian menjelaskannya. Begitu. Ya, kita masuk ke makalah kelompok 6 yang berjudul metode perbandingan atau komparatif. Di sini teman-teman, metode perbandingan adalah sebuah penelitian pendidikan dengan menggunakan teknik perbandingan suatu objek dengan objek lainnya. Jadi satu objek dengan objek yang lainnya. Prosedur dalam metode perbandingan yaitu dalam merumuskan masalah penelitian, kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya. Teori
atau pengamatan, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan analisis data, dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Ada beberapa kelebihan dari metode perbandingan nih teman-teman, yaitu diantaranya metode komparatif ini adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal. Bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan dan memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Kelemahannya adalah metode perbandingan ini yaitu penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas dan sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Relevansi dalam metode perbandingan yaitu tujuan pembelajaran. Metode yang akan digunakan harus melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila tujuan yang akan dicapai meliputi ketiga aspek, maka ini sesuai dengan kreativitas guru dalam mengkolaborasikan metode-metode tersebut. Lanjut ya, ke makalah kelompok 7, yaitu judulnya adalah metode kias. Jadi teman-teman, apa sih metode kias itu? Nah, di sini kias itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan, atau bahasa sederhananya itu menyamakan beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli usul fikih dalam berbagai redaksi yang berbeda. Namun sebetulnya memiliki substansi yang sama-sama menyamakan. Rukun-rukun kias ada 4, yaitu al-ashal, al-far'u, hukum-hukum as'al, dan ilat. Baru kias itu ditinjau dari segi ilat yang ada pada ashal dan far'u, terbagi menjadi 3, yaitu kias aula, musawi, dan kias adna. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelasnya ilat, kias terbagi menjadi 2, yaitu kias jali dan kias khafi. Jadi biasanya metode kias ini nih adalah metode persamaan ya, dimana kias itu kan biasanya nih contohnya begini. Dalam Al-Quran itu khamar ya, khamar itu kan hal-hal yang memabukkan, haram dan dilarang agama. Tetapi narkoba itu belum ada hukumnya, kemudian disamakan, sama-sama memabukkan, sifatnya memabukkan, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, sama seperti khamar yang lebih banyak yang banyak mudorotnya. Jadi persamaannya itu terletak sama-sama antara narkoba dan khamar itu sama-sama memabukkan. Jadi itu yang namanya metode kias atau persamaan. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Lalu nih lanjut lagi ke kelompok 8 yang berjudul penerapan metode khusus PAI dengan alat peraga. Nah, apa saja? Jadi, alat peraga itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan terlihat lebih jelas, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Manfaat alat peraga ini dalam proses belajar yaitu pembelajaran akan terlihat lebih menarik, lebih aktif, lebih kondusif, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, bahan pembelajaran akan terlihat lebih jelas juga,
Metode yang digunakan dalam belajar mengajar lebih banyak bervariasi. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar karena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu, dan memerankan hal lain. Jenis-jenis alat peraga yaitu media visual, audio, audiovisual, multimedia. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan alat peraga. Kelebihannya yaitu dapat menumbuhkan minat belajar siswa, memperjelas makna bahan pelajaran, metode mengajar akan lebih bervariasi, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar. Terus nih, dengan bantuan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan permasalahan-permasalahan menjadi lebih menarik bagi anak didik, sehingga dapat diperoleh dari aktivitas anak. Biasanya bermula dan bermunculan hal-hal yang merupakan tanda tanya, maka permasalahan yang diselidiki jawaban itu harus didasarkan pada objek yang menarik perhatian anak. Jadi teman-teman, alat peraga ini tuh sebagai sebagai salah satu bentuk cara guru dalam proses belajar mengajar supaya lebih terlihat jelas gitu loh. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada kelompok ke-9 yang berjudul Evaluasi Khusus Pembelajaran PAI. Nah, teman-teman, di sini itu makna evaluasi itu kan berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang lazim diartikan dengan makna penafsiran atau penilaian. Yang kata kerjanya evaluate diartikan menaksir, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama Islam itu adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Apakah siswa ini mengerti atau tidak? Jadi dapat disimpulkan di dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dan sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan agama Islam dalam suatu pembelajaran tentunya. Nah, di sini ada tujuannya nih teman-teman. Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar atau ukuran pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan pada hari-hari sebelumnya atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tujuan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan evaluasi secara umum dan tujuan evaluasi secara khusus. Di sini ada fungsi evaluasi. Di sini fungsinya itu untuk membantu anak didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberikan bantuan kepadanya cara meraih sesuatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai timbal balik atau feedback dan berfungsi sebagai evaluasi secara keseluruhan. Jadi dalam proses pembelajaran agama Islam sama seperti materi-materi pembelajaran yang lain, tentunya ada yang dinamakan evaluasi atau biasanya kita kenal dengan penilaian. Jadi ini sangat diperlukan guna mengetahui sudah sejauh mana sih tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita berikan dan telah kita ajarkan. Begitu. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya terkait review metode khusus pendidikan agama Islam guna menyelesaikan UAS pembelajaran metode khusus pendidikan agama Islam 2 yang diampu oleh Ibu Imro'atul Musfiroh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata saya yang kurang tepat dan masih banyak salahnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.